klaster tertentu. Panen parsial, lokasi percontohan klaster budidaya udang Paname di Kampung Dagen Setia, Kecamatan Manyakpahit, Kabupaten Aceh Sangiang.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tuhina wa maulana Muhammad. Kalaulah hendak ke negeri Pahang, singgah sekejap ke negeri Kedah, kami ucap ke selamat datang, kami persilakan rombongan untuk melangkah. Kami persilakan kepada rombongan untuk sekiranya melangkahkan kaki. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalaulah di jalan unggas tempur, jangan dilihat sunggas malam.
Sebagai awal pemula kata, kami mulai dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan jadi 10. Senyum simpuh memberi hormat. Selamat datang tamu nan dari jauh. Telah kami subuh sambutan adat. Bagaimana Bu? Kita balas Bu? Tuan, Iya Tuan. indahnya silau kampai, ombak memecah beralun-alun. Baru saja rombongannya sampai, sudah tertantang untuk berpantun. Anda juga orang Jakarta bukan? Baiklah Tuan. Hati-hati terkena miang. Apabila menebang buah sumpun, setiap tamu yang datang ke Temiang disambut dengan berbalas pantun. Buang adat tumpang nak kamu Tuan, buang suku biak nak hina. Apakah Tuan tidaklah tahu yang datang dan tamu mulia? Tamu mulia Tuan. Begini Tuan, kalau tamu mulia, kukira yang datang ibulah Susi, mantan pejabat yang cukup keren. Rupanya yang datang Ibu Ernawati, datang kemari hendak memanen. Memang Bu Ernawati cukuplah paten, datang bersilaturahmi ke negeri Temiang. Hari ini tambak hendak dipanen, tentu kita bisa makan udang. Tuan, kalau nak makan udang Tuan, nelah dia ke negeri Temiang. Perbatasan dengan Selat Melaka. Mana mungkin kita makan udang? Karena minyak goreng sudah langka. Oh Tuan, kalau berlayar ke Selat Malaka Tuan, bolehlah juga ke negeri Pahang. Kalau minyak goreng lagi langka, boleh udang kita makan. Baiklah Tuan, kain batik, kain melekat, terkena juga menjadi lapuk. Kalau kita sudah sepakat, kami persilakan rombongan masuk. Silakan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mohon perhatian, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara panen parsial kedua kegiatan klaster budidaya udang Paname Podakan Minajaya Tamiang Kampung Dagang Setia Kecamatan Mayat Pait Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022 dimulai. Yang terhormat Ibu Ernawati Trenggono sebagai penasihat DWP KKP. Yang kami hormati Ibu Yani Antam November sebagai Ketua DWP KKP beserta wakil dan para anggota yang berhadir. Yang kami hormati Bupati Aceh Tamiang beserta Ibu. Yang kami hormati para unsur Forkopimda dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Dan yang kami hormati hadirin tamu undangan sekalian. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Ustaz Mustaqim SE kami persilakan. Bismillah
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Jom aspal. Sebentar lagi pun sampai kemari kita aspal lagi. Kalau tambah lagi 30 orang. Kalau saya tambah 30 orang, semua kita aspal ini, Bu. Ya. Salam kami kepada Pak Menteri, mudah-mudahan nanti panen terakhir, panen keempat, tidak parsial lagi, panen seluruhnya. Harapan kita Pak Menteri bisa hadir bersama kita di sini. Tentunya kami tidak memperpanjang mukadimah, Ibu Menteri, karena Ibu juga kami tahu sudah sangat lelah, pantun di mana-mana, sampai juga pantun, ini pantun lagi, mungkin Ibu juga ada bosan dengan pantun kita ya. Jadi kita tidak berlama-lama, mari sama-sama kita saksikan panen kedua ini, mudah-mudahan panen ketiga, panen keempat nanti lebih banyak lagi hasil yang bisa kita peroleh. Dan ini adalah yang memperoleh, yang mendapat bantuan dari Kementerian KKP adalah kelompok tani yang berada di sini, kelompok Poktan maksud saya, kelompok Pokdakan yang di kampung ini. Nama kampung ini Kampung Dagang Setia namanya. Makanya berhasil. Orang yang berdagang dan setia. Dagang setia, Kecamatan Manyakpahit. Katanya dulu pernah Manyakpahit, Mojopahit pernah datang kemari katanya, maka keramat kampung ini. Ya, sejarahnya katanya Mojopahit pernah datang kemari menyerang Aceh. Sejarahnya seperti itu, tapi sampai sekarang tak ada buktinya, belum bisa dapat kita buktikan. Sehingga di sini ada kecamatan namanya Kecamatan Manyakpahit. Kemudian kami sampaikan juga Ibu bahwa Aceh Tanyang ini terdiri dari suku Melayu. Mayoritas adalah suku Melayu, kemudian suku Jawa ada 20% lebih di sini. Dan tambah suku Aceh sendiri, ada suku-suku lain bercampur baru di sini. Aceh Tamiang ini adalah wilayah Aceh yang penduduknya sangat heterogen. Indonesianya Aceh ada di Tamiang. Ya, semua suku ada di sini. Saya pikir demikian sambutan saya. Mohon maaf mungkin dalam penyambutan ada yang kurang berkenan Ibu. Ya maklumlah ini kita pergi ke kampung ya. Tapi saya pikir, ini udah sampaikannya Bu ini. Nah, tak sabar lagi dia Bu. Tunggulah selesai saya pidato. Tak ditunggu yang selesai pidato. Tak sabar ya. Berapa hektar lagi minta ini? 70 katanya Bu. Minta 70 hektar lagi Bu. Itu orang Melayu ini terus terang Bu. Tak ada sembunyi-sembunyi. Ya, tak ada. Nyari bisa set 50. Warga perkembangannya hanya dalam waktu 3 minggu dari set 90 bisa menjadi set 50. 50 tuh 45. Tadi kemarin sudah itu masih set 90, masih 43 ribu. Hari ini set 45, saya pikir udah 70.000 lah harganya ya. Ya 70.000. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Salam kami kepada Pak Menteri. Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan proposal pengembangan klaster tambak Paname di Aceh Tamiang secara simbolis oleh Bupati Aceh Tamiang kepada Ibu Menteri. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ernawati Trenggono beserta rombongan, juga kepada Bapak Bupati Aceh Tamiang beserta Ibu dan para unsur Forkopimda diikuti tamu undangan lainnya untuk melihat hasil panen parsial dilanjutkan dengan penjelasan teknis tentang udang Paname oleh Bapak Syarifuddin dari BPAP Ujung Bate. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Saat ini sudah ukuran 45, size-nya 45 lebih. Dalam 1 kilo itu sudah 45 ekor per kilo. Dan umurnya sekarang ini sudah 87 hari. Jadi insya Allah ke depan, kalau ada rezeki kelompok ini mungkin akan panen di size 30-an. Ya, karena
luar biasa saya lihat pertumbuhannya, alhamdulillah, karena berkat dukungan teman-teman semua dari masyarakat, kemudian kelompok, kemudian dari Forkopimda, kepala dinas perikanan dan sebagainya. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau harga segini sudah 75 ribuan. Ya. Kalau di Jakarta 100.000. Iya. Ini jenis udang paname, Bu. Ya, jadi ini adalah udang hasil produksi dari Amerika yang melalui sudah melalui rekayasa genetik. Jadi tahan penyakit, pertumbuhannya cepat. Ya. Iya, Bu. Kalau disandingkan dengan udang windu yang umum kita lihat, udang windu itu dengan ukuran seperti ini biasanya di 3 bulan. Kalau ini di 80 hari. Iya. Jadi pertumbuhan lebih jauh, lebih unggul ini. Iya. Iya. Bu, ini ada. Bu, mungkin kalau mau lihat. Bu, ini. Siap. 87 hari. Ya, jadi udang keunggulan dari udang putih, udang paname ini di umur 60 hari itu sudah bisa parsial pertama. Nah, kita lihat lagi kalau pertumbuhannya, kalau memang memungkinkan pertumbuhan perhariannya bisa meningkat, itu bisa kita ambil lagi untuk mengurangi populasi, sehingga yang tertinggal di dalam itu bobotnya bertambah, ukurannya lebih besar lagi. Jadi di 60 hari ini sudah bisa membiayai diri sendiri hidupnya seperti itu. Jadi biaya istri dan segala macamnya sudah bisa terbayarkan. Iya. Nanti dari 60 hari terhitung 15 hari atau 20 hari kemudian panen lagi sampai di umur 120 atau 4 bulan. Dan tergantung kondisi. Kalau memungkinkan dia di 100 hari bisa dipanen total dengan size yang besar, tidak besar kita panen. Tentunya di situnya kan ada hitungan ekonomisnya, ada hitungan ekonomi. Pakan tersedia, Bu. Pakannya ini pakan pelet. Jadi ini pelet dan 1 kilo pelet itu harganya sekitar 17.000. Dan per hari pakan di sini pernah mencapai hampir 1 ton per hari untuk dikasih ke udang. Artinya kalau dia itu per hari, dia untuk semua kolam hampir 1 ton, sekitar 900 lebih. Kalau dibulatkan jadi 1 ton dikali 17.000 artinya 17 juta per hari untuk biaya pakannya. Hasilnya insya Allah bisa lebih. Karena kalau cerita profit, prosentase profit ini untuk kisaran sekarang bisa sampai 80-100%. Jadi seumpamanya kita punya biaya operasional 100 juta akan kembali 80 juta sampai 100 juta. Seperti itu kira-kira. Kita bisa lihat lagi, Bu, sebelum ke tambak. Tapi kita ini di 60 tadi, 60 hari sudah mulai panen pertama, Bu. Nanti di 80 sudah panen kedua. Nanti ya pertumbuhannya kalau sudah sampai di size yang memang sudah komersial, kita panen pertama. Nah, mohon izin, Bu, penasehat dari BPKP dan Ibu Eselon 1. Seperti inilah kondisi eksisnya tambak yang coba kita bangun. Jadi kondisinya adalah seperti ini. Kemudian kita coba buat site plan seperti ini. Total luas yang dimiliki oleh kelompok itu ada sekitar 39 hektar atau 34 hektar. Tetapi yang bisa kita manfaatkan dari sisi teknis itu hanya sekitar 7,7 hektar. Artinya masih agak lebih lagi. Nah, iya, Bu. Terus dari site plan coba kita membuat sesuai dengan kondisi ini itu adalah ada waduk tandon, lalu kemudian ada tandon hari ini yang dilapisi plastik,
Lalu kemudian ini yang keempat ini adalah tambak produksi udangnya. Ada sebanyak 11 hektar dengan berbagai ukuran, ada yang 3.000 meter persegi, ada yang 2.000. Iya, Bu. Ada yang 2.000, Bu. Kalau yang ukuran 2.000 meter persegi ada sekitar 8 hektar, yang 3.000 meter persegi itu ada 3 hektar. Jadi ada 12. Jadi sekarang, iya. Nah, tentunya di sini juga kita mengkonsep ekologinya, Bu. Ya, bagaimana itu terjaga semua. Jadi ada ipal, Bu. Iya, ada ipal. Jadi semua limbah yang keluar akan terendam di sini baru bisa dibuang ke sungai. Ya. Kemudian untuk finishingnya gambarannya seperti ini. Ya, bisa kita lihat itu waduk ini adalah stok air pertama. Kenapa buat tandonnya berlapis, ada yang plastik, ada yang tanah, karena sumber air laut kita itu jauh sekitar 12 km dari sini. Tetap pompa dan gravitasi. Iya, iya, Bu. Apa 1 juta ekor, 1,5 juta. Iya, mortality. Kemudian di berat bobotnya per ekor itu ada sekitar 18 gram atau sekitar per ekor. Itu kita rata-ratakan, Bu. Sehingga kalau saja terrata harga jualnya 65 rata-rata, Bu, maka kita punya profit. Kalau dia 3 siklus, maka ada nilai profit per tahun sebanyak 2,2 miliar. Kalau dibagi 12, berarti kelompok punya keuntungan per bulan sekitar 190 juta. Dibagi 18 orang, itu bisa sampai di 10 jutaan, di atas 2 kali lipat, 3 kali lipat. Iya, iya, dan iya, sehingga semua klaster ini kita serahkan sepenuhnya ke masyarakat. Kita tinggal pendampingan dari balai untuk supaya berkelanjutan terus. Jadi, iya, Bu, ini berkelompok. Oh, satu semua, Bu. Iya. Jadi dulunya tersebar di 38 hektar ini. Ada yang kepemilikan di sini, ada yang di sini. Nah, kita fokuskan ini yang dimaksimalkan, yang 7,7 hektar itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena selama ini kalau budidaya udang ini kan tambak idle semua, Bu. Dulunya terlantar. Paling maksimal mereka produksi per tahun 5 kuintal, Bu. 500 kilo. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa naikkan menjadi 27 ton sampai 30 ton per siklus. Iya. Mungkin itu, Bu, penjelasan yang lebih keluar. Silahkan kita bisa lihat di tambak udang untuk seremoni panen parsialnya. Iya, iya. Insya Allah 10 orang, Pak. Ayo, Bu. Ecek, Bu, pegang. Ecek. Yang ada kan nggak sanggup ecek. Tomat plastik ada nih, plastik kami nih. Bang, 2 kali, Bang.
Dua kali. Itu aja ke apa? Itu belakang, Pak. Kamu keranjangnya pada sediakan plastik. Masih banyak tuh. Iya. Tapi kalau ini baru betul boleh. Ya gitu dong ya. Dia tambah gitu ya. Yang boleh orang tua. Itu kena Wah, nonton baru kan masih tua. Orang tua makan tuh kolesterol loh. Jangan digoreng. jangan digoreng, dibakar tadi katanya. Bakar. Dia sama sengit aja. Ibu-ibu loh. Ngebut deh. Itu masih kecil tuh. Itu segitu sekilo mau 90. Kami juga punya di Sibui. Tapi nggak pakai plastik ini buat apa namanya juga ini apa? Plastik aja. Langsung aja tuh lah nggak beli gitu. Kayak gitu pakai plastik beli. Nggak mau kalau kan mau plastik. Biasa di rumah. Sekali lagi. Video biar nampak deh. Orang dia toh. Makanya kalau tempat yang rawan maling malah jaga. Dua sawo edek malam dami orang tempur. Orang Jakarta gimana pernah ya hidup udah lompat-lompat ya. Udah di format. Dasar ibu penari ya. Tadi takut. Itu kecil kenapa?
belakang. Ini biar desainnya kan. Sekolah. Oke, Pak. Oke. 1, 2, 3. Jempol, Pak. Oke. Oke, jadi Pak. Enggak jadi. Lagi sama Guru Hidayah. Oke, Bu. 1, 2, 3. Oke. Oke, Pak. Oke. Iya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke.